Assalamualaikum guys. Thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jadi guys, seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini aku mau bikin kayak story my braces story, my behel story, my behel journey. Nah, kayak itulah pokoknya. Nah, aku mau bikin pengalaman dari gimana kok gigi aku bisa harus dibehel, terus kenapa, apa penyebabnya, terus nanti aku juga bakal sharing seputar pergigian ya, walaupun aku bukan dokter gigi, tapi sebagai orang awam aku tahu kenapa kita itu harus ke dokter ortodonti kalau mau pasang behel, nggak boleh ke dokter yang asal-asalan. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, pertama banget kita mulai, kenapa sih aku harus dibehel giginya? Kenapa aku harus pakai behel padahal gigiku udah rapi? Please simak yang ini baik-baik. Nah guys, jadi cerita awalnya aku itu orangnya yang nggak peduli soal pergigian kayak gitu. Jadi aku tuh nggak pernah sama sekali, bahkan dibilang jarang. Aku terakhir ke dokter gigi itu waktu ngebersihin karang gigi, dan itu udah lama banget. Dan aku itu nggak ngeh kalau misalkan gigi aku tuh semuanya masih bukan semuanya sih, dari gigi taring ke belakang itu gigi aku masih gigi susu, dan itu nggak ada bibitnya coy. Harus gimana aku? Nah, karena aku pada waktu itu gigi aku itu goyang. Yang ini nih, yang ini gigi aku itu goyang, terus akhirnya gigi aku copot buat makan. Nah, habis itu bingung dong, aku tunggu berbulan-bulan kok nggak tumbuh. Terus udah disabar-sabarin, kata ibuku, sabar, ditunggu dulu, nanti kalau nggak tumbuh ya udah kita ke dokter kayak gitu. Karena aku udah panik, dan nggak panik sih, karena aku udah bingung dan aduh malu banget gak sih. Dan secara aku kuliahnya di pendidikan, dan di pendidikan itu memang ada mata kuliah kayak praktek micro teaching gitu loh, maju ke depan buat ngajarin teman-temannya. Ya kali aku maju, gigi aku ompong guys, dan itu nggak nyaman banget, buat makan juga nggak nyaman sebenarnya. Lanjut, abis itu aku bilang dong sama ibuku, aku kok giginya nggak numbuh-numbuh. Terus ibuku kayak, ya udah sih ntar juga numbuh kayak gitu. Ya kan aku yang ngalamin gitu loh, ya udah aku iseng, aku browsing soal perbehel-behelan gitu, dan aku nemu salah satu klinik di lumayan deket sama rumah yang mbakku, di daerah deket pojok Beteng sana. Aku awalnya nge-DM si CS-nya itu, FO-nya. Nah, aku bilang, "Mbak, aku mau nyoba ngecek gigi aku, kok nggak numbuh-numbuh." Terus kata mbaknya, iya sih, ya pokoknya intinya silahkan datang, nggak free kok, nggak bayar. Tapi setelah aku sampai sana, aku udah suruh nunggu lumayan agak lama, karena emang pasiennya di sana pas banget datang, terus aku juga datang gitu. Nah, habis itu pas aku udah masuk, cuman dicek doang, dilihat, dibuka mulutnya, suruh rebahan, buka mulutnya, udah dibikinin apa tuh aku nggak ngerti. Aku suruh ke FO lagi ke depan, aku disuruh bayar 50.000 guys. Males banget gak sih? Udah aku nge-DM katanya, iya free konsultasi mbak, bla 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 bla, ngecek gini-gini, suruh bayar 50.000 dong. Aku udah nggak mau lagi ke situ lagi, karena males aja gitu loh. Terus akhirnya aku browsing lagi, dan alhamdulillah aku dapat klinik yang emang itu tuh mantups banget, dan itu emang kayaknya sih nomor 1 se Jogja kliniknya gitu.
perbehelan. Itu namanya Joy Dental. Aku ke situ dan sumpah semuanya ramah banget, dari VO dari FO-nya, dari dokternya, bahkan kayak aku konsultasi dan udah mau bersihin karang dan cetak gigi aja, dokternya masih bilang pikirin lagi mbak, nanti siapa tahu berubah pikiran kayak gitu. Terus masih, kalau mau pulang dulu nggak apa-apa, nanti dipikirin, dan free kok, nggak bayar. Itu loh yang bikin terharu. Habis itu setelah aku tahu klinik itu, aku dateng. Nah itu tadi yang kayak aku bilang sebelumnya, aku udah kayak konsultasi gitu, terus dokternya bilang awal-awal harus di gini segala macam, terus boleh kok dipikirin lagi, konsulnya free kalau mau konsul aja katanya gitu, kalau mau ngecek. Terus aku udah nggak berpikir panjang lagi, aku udah dok sikat langsung aja. Sebelum aku ngomongin soal treatmentnya gimana, apa sih treatment, prosedurnya gimana aja sebelum pasang behel. Nah aku mau cerita dari perspektif dokter aku, kenapa kok gigi aku itu harus dibehel. Jadi gini guys, gigi aku itu yang bolong, yang ompong itu atas aja, di bawah masih berisi. Nanti kalau misalkan gigi aku di atas nggak dirapihin dan masih bolong, yang bawah dia akan kayak naik ke atas gitu loh. Jadi kan dia kalau ngunyah kan dia nggak ada pasangannya yang bawah. Nah nanti gigi aku bakalan kayak, ya istilahnya juga bakalan naik, bakalan copot juga gitu loh. Terus selanjutnya gigi aku itu, kan aku tadi udah bilang di awal ya, gigi aku itu masih sebagian masih gigi susu dan belum ganti jadi gigi permanen, gigi dewasa. Ini gigi aku yang sini ini masih gigi susu guys, dan bentuknya beda sama yang sini. Ini panjang, ini pendek, dan aku terkejut dan aku baru sadar setelah sekian lama, aku baru sadar kalau bentuknya beda guys. Sama satu lagi, gigi aku yang bawah itu emang enggak rata. Dari depan sih kelihatannya rata. Loh, kok giginya rata, kok dibehel? Padahal sejujurnya gigi aku yang bawah itu, kalau kata orang Jawa, pating blintot kayak gitu. Kayak udah nggak beraturan gitu loh yang bawah tuh. Sama yang belakang-belakang tuh juga ada yang naik, ada yang turun. Setelah aku denger kayak omongan dari dokter itu, aku pertamanya sama dokter Anin, yaitu dokter gigi biasa, kayak yang cuman kayak dokter pokoknya bukan spesialis orto. Nah aku, iya juga ya kayak gitu, kenapa aku nggak sadar. Abis udah kayak diomongin sama dokternya itu, aku kayak kalau misalkan mau berubah pikiran masih bisa dipikirin lagi kayak gitu-gitu loh. Terus aku kayak, gak usah deh dok, langsung aja aku gitu. Terus udah bilang juga kok sama ibu, aku bilang gitu. Terus oh ya udah, tapi sebelumnya harus di ronsen dulu giginya, kayak dilihat masih ada nggak bibit yang ada di dalam. Kan karena gigi aku tuh masih gigi susu gitu loh guys, sebagian tuh, jadi harus dilihat. Nanti kalau misalkan masih bakalan ada tumbuh bibit, nanti bakalan dicabut giginya yang sekarang ini, biar yang di atas itu bibitnya itu bisa turun kayak gitu. Tapi sebelum di ronsen itu, aku harus menjalankan prosedur dan menjalankan kayak langkah-langkah yang harus aku jalankan. Gimana sih? Harus menjalankan apa yang seharusnya dijalankan kayak gitu. Jadi aku sebelum ronsen udah ada kayak disuruh ini, disuruh itu, ya aku langsung aja. Nah habis itu, hari itu juga setelah aku kayak ada beberapa langkah yang harus aku jalankan, aku dibikin resep kayak gitu. Aku langsung ke paramita, pokoknya yang parahita yang warnanya hijau ya, bukan yang warna merah. Nah itu kayak gitu, aku langsung di ronsen. Itu ronsennya tuh yang kayak kamu ngegigit gitu, terus nanti kayak lasernya muter gitu loh guys, kayak gitu. Itu biar kelihatan gigi aku itu masih ada bibitnya atau enggak.
Lanjut untuk pembahasan yang kedua, aku bakal bahas kenapa sih kok kita itu harus pasang behel, braces, bracket ke dokter spesialis ortodonti. Kenapa? Karena yang pertama, itu gigi itu merupakan, menurut aku ya, seorang orang yang awam terhadap medis atau apapun itulah pergigian. Menurut aku kalau kita ke dokter abal-abal, kita ke tukang gigi, ahli gigi atau salon gigi, itu tuh bakalan, bukannya kita makin sehat, makin rapi giginya, tapi malah bikin kayak nambah penyakit gitu loh. Kita bikin penyakit baru karena gigi itu saraf dari keseluruhan gitu loh guys. Dulu pernah aku ada cerita kalau ada orang yang giginya udah bolong, udah berlubang dan harus dicabut, tapi takut buat dicabut dan alhasil kena ke jantung. Aku nggak tahu itu bener apa enggak, cuman kayak iya juga ya, kayak gitu loh. Gigi tuh emang syaraf utama gitu loh. Lalu yang kedua, kita itu pasang behel buat kesehatan. Oh ya, seperti yang aku omongin di awal tadi, kalau ternyata gigi aku itu mereng, rahang aku itu mereng guys. Yang bawah itu lebih cenderung geser ke kiri, jadi kayak, lihat aja deh, coba ya, aku zoom. Nah kan, ini yang harusnya di tengah jadi lebih ke kiri, yang harusnya di tengah jadi lebih ke kiri. Jadi guys, memang separah itu. Dalam mulut aku itu emang parah banget, jadi mesti dibenerin. Dan sebenarnya aku tuh kayak pasang bel tuh kayak iya enggak gitu loh, kayak senang enggak gitu loh, karena emang aku udah baca artikel nanti tuh kalau udah pasang behel tuh giginya bakalan sakit, bakalan dikit-dikit linu, gini. Terus iya juga ya, tapi senengnya tuh kayak, oh nanti gigi aku sehat habis ini, terus gigi aku rapi, bisa normal lagi. Ya itu tadi guys, pesan aku, kalian please lah nggak usah coba-coba ke dokter abal-abal. Dokter pun nggak boleh yang dokter gigi biasa ya guys, yang makein behel itu harus dokter gigi yang spesialis ortodonti kayak gitu. Pokoknya nggak boleh yang kayak dokter gigi biasa, terus perawat gigi, terus salon gigi, apalagi tukang gigi, ahli gigi gitu. Please lah, jangan Wakanda forever. So, segitu aja cerita aku soal perbehel-behelan, soal pengalaman aku, dan kenapa kok aku harus dibehel, terus sampai kenapa kita harus dibehel, harus di dokter spesialis ortodonti. Di part selanjutnya aku bakal ceritain runtutan prosedur yang harus dijalani kalau kita pasang bracket behel, terus habis itu biayanya berapa aja, berapa kali kontrol, terus habis itu nanti hasilnya selama aku sekitar 7,5 tahun ini menjalani perawatan behel ini tuh gimana hasilnya, kayak gitu ya guys. Nanti aku ceritain di part selanjutnya. Oke? Jadi segitu aja guys video dari aku. Jangan lupa jempol kalian untuk mampir, like, komen, dan juga subscribe, plus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian update kalau aku upload video baru selanjutnya. Bye!